حي على الفلاح. Ayo iqra Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dar amin. Amin. Athani an-niyah. Wa la budda li kulli lailatin min niyatin mubayyinatin muayyanatin jazimatin. Falau nawa ay yasuma shahra ramadan daf'atan wahidatan lam yakfi. Wa huwa alladhi عنينا نعم عنينا بقولنا كل ليلة ولو نوى بالنهار لم يجزه صوم رمضان ولا صوم الفرض إلا التطوع وهو الذي عنينا بقولنا مبيتة ولو نوى الصوم مطلقا أو الفرض مطلقا لم يجزه حتى ينوي فريضة الله عز وجل صوم رمضان ولو نوى ليلة الشك أن يصوم غدا إن كان من رمضان لم يجزه فإنها ليست جازمة إلا أن تستند نيته إلى قول شاهد عدل واحتمال غلط العدل أو كذبه لا يبطل الجسم أو يستند إلى استصحاب كالشك في الليلة الأخيرة من رمضان فذلك لا يمنع جزم النية أو يستند إلى اجتهاد كالمحبوس في المطمورة إذا غلب على ظنه دخول رمضان باجتهاده فشكه لا يمنعه من النية ومهما كان شاكا ليلة الشك لم ينفعه جزمه النية باللسان فإن النية محلها القلب ولا يتصور فيها جزم القصد مع الشك كما لو قال في وسط رمضان أصوم غدا إن كان من رمضان فإن ذلك لا يضره لأنه تريد اللفظ ومحل النية لا يتصور فيه تردد بل هو قاطع بأنه من رمضان ومن نوى ليلا ثم أكل لم تفسد نيته ولو نوت امرأة في الحيض ثم طهرت قبل الفجر صح الصوم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembacaan Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita semua baik yang hadir di sini, para santri Markas Syariah atau muslimin muslimat yang menyaksikan melalui Front TV, mudah-mudahan semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan keberkahan daripada kitab Ihya Ulumuddin ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin sedikit saya mau kembali saya sedikit membahas masalah ru'yat hilal. Ru'yat hilal. Kita untuk mengetahui masuknya Ramadan dengan cara apa? Ru'yah. Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30 dengan ru'yat hilal. Kalau kelihatan ya maka masuk Ramadan kalau kelihatan hilal. Kalau nggak kelihatan maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Nah, terus ada pertanyaan, Beb, bagaimana kalau dengan hisab? Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Muhammadiyah dengan hisab, sah atau enggak itu puasanya?
Kalau dengan hisab keyakinannya masuknya Ramadan duluan, patokannya apa hisab. Boleh nggak itu mereka amalkan apa yang mereka yakini tersebut? Kita al-madzhab al-arba'ah mayoritas ulama mengatakan harus ru'yah. Harus ru'yah, patokannya itu ru'yah. Tapi kalau ada yang mengamalkan hisab dengan cara hisab falak, ngitung pakai ilmu falak, jadi nggak pakai ru'yah, dia langsung sebulan sebelum Ramadan udah ketahuan masuk Ramadannya kapan. Maka itu bagaimana? Di sini dalam kitab Bughiyah al-Mustarsyidin dijelaskan mas'alatun dari fatwa Imam Al-Qurdi. Naam. Yajuzu lil munajjimi wa huwa man yara awwalan yara anna awwal asy-syahr tulu' an-najm al-fulani wal hasibi wa huwa man ya'tamid manazil al-qamar wa taqdira sayrihi. Yajuzu apa? Al-amal bi muqtada dzalik. Lakin la yujzihi ma'an Ramadan law thabata kaunuhu minhu. Bal yajuzu lahum al-iqdam faqat qalahu fi Tuhfa wal Fath. وصحها ابن الرفعة في الكفاية الإجزاء وصوبه الزركشي والسبكي واعتمده في الإيعاب والخطيب الخطيب الشربيني. نعم. بل اعتمد محمد الرملي تبعا لوالده الوجوب عليهما وعلى من اعتقد صدقهما وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كالرؤية للحاسب ومن صدقه وعلى هذا يثبت الهلال بالحساب كالرؤية للحاسب ومن صدقه فهذه الآراء قريبة التكافؤ فيجوز تقليد كل منها والذي يظهر أوسطها وهو الجواز والإجزاء. نعم إن عارض الحساب الرؤية أو عارض الحساب الرؤية فالعمل عليها لا عليه على كل قول. Perhatiin baik-baik. Memang al-asal kita mengetahui masuknya hilal Ramadan itu dengan ru'yah. Kalau nggak kelihatan ya udah ikmal 30 selesai. Lalu bagaimana dengan mereka yang pakai hisab? Orang yang ahli hisab menurut banyak ulama. Di sini termasuk Al-Imam Ibn Rif'ah. Ibn Rif'ah ini ulama besar. Tataqatar furu'u Syafi'iyyah min lihiyatihi. Dan ditaswib dibenarkan oleh Imam Zarkashi dan Imam Subki. Begitu juga diiktimadkan dalam I'ab dan oleh Khatib Syarbini dalam Mughni, dan begitu juga Imam Ramli mengatakan bagi si hasib sendiri, orang yang ngerti hisab, ngitung hisab, jadi tahu masuknya hilal ini dengan hisab, dia boleh mengamalkan hasil hisabnya dan puasanya sah kalau berpatokan dengan itu. Bagi si hasib boleh, dan bagi orang yang percaya dengan dia, bagi orang yang yakin dengan dia, misalkan Muhammadiyah pakai hisab, ya walaupun madzhab arba'ah mengatakan dengan ru'yah. Ya, kata ulama ya boleh-boleh aja, dia berpatokan dengan hisabnya untuk mengetahui masuknya hilal, boleh-boleh aja. Nah, boleh. Tapi boleh diamalkan untuk siapa? Untuk si hasib itu sendiri, orang yang menghitung hisab, orang yang menghitung falak itu, dan waman soddaqohu, dan orang-orang yang percaya dengan dia, boleh ngamalkan. Wa ala hadza yathbutul hilal bil hisab karru'ya lil hasib wa man soddaqohu. Maka sabatlah hilal dengan hisab seperti halnya sabatnya hilal itu dengan ru'yah bagi hasib wa man saddaqahu, bagi si hasib itu sendiri dan orang-orang yang percaya kepada hasib. Fa hadhil ara qariba, kata Imam Qurdi, qaribatut takafu, pendapat-pendapat ini pendapat yang sepadan, sama-sama kuat. Fa yajuzu taqlid kullin minhuma, pendapat ini boleh ditaklid. Artinya apa? Kita tetap pakai ru'yah, kita ngikutin madzhab arba'ah, pakai ru'yah. Patokan kita adalah ru'yah. Kalau nggak kelihatan maka istiqmal 30 yuman. Tapi kalau ada orang yang pakai hisab patokannya, jangan diributin. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang mengatakan sah puasanya kalau berpatokan dengan dan pendapat ini cukup kuat yang mengatakan itu boleh. Jadi nggak usah diributin. Nah, ini disinilah pentingnya ikhtilaful ulama Nah, jangan saling sindir-sindiran, saling ribut, saling cibir-mencibir satu sama lain gara-gara yang satu pakai hisab, yang satu pakai ru'yah. Jangan, nggak boleh begitu. Yang pakai hisab pun ada ulama yang membenarkan, mengatakan puasanya sah, walaupun jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tetap harus dengan ru'yah. Tapi bagaimana Beb kalau bertentangan?
antara hisab dan ru'yah. Naam in aradul hisab ru'ya fal amal 'alaiha la 'alaihi 'ala kulli qaul. Kalau bertentangan, dalam arti bertentangan begini. Bertentangan berarti ru'ya udah kelihatan, hisab belum. Beda halnya kalau hisab duluan, ru'ya belum kelihatan, maka itu nggak bertentangan, berarti emang belum kelihatan. Nah, ru'ya udah kelihatan tapi hisab belum. Mengatakan baru puasa besok sedangkan ru'ya udah sekarang, maka ulama sepakat tetap harus ngamalin ru'ya. Biasanya kalau pakai hisab duluan. Biasanya pakai hisab duluan. Kalau duluan tuh nggak bertentangan berarti, karena emang ru'yanya belum kelihatan, nggak bertentangan berarti. Nah, tapi kalau ru'ya udah bertentangan, hisab mengatakan belum. Nah, itu maka tetap harus kembali kepada ulama sepakat. Tapi selama nggak bertentangan, kalau ada orang yang berpatokan dengan hisab, maka boleh mengamalkan itu dan sah dia berpuasa berpatokan dengan hisab. Sah bagi siapa? Bagi si hasib itu sendiri, orang yang menghitung hisab, dan waman sodakohu, dan orang-orang yang mempercayai dia. Jadi taruh Muhammadiyah pakai hisab dan pengikutnya percaya sama pemimpinan Muhammadiyah pakai hisab, ya selesai. Bagi mereka itu udah sah. Paham dong? Paham dong? Nah, nggak perlu ribut. Yang masalah begini nggak perlu ribut. Nggak perlu diributkan. Itu dalam Bughiyatul Mustarsyidin dicantumkan masalah itu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, Atsani an-niyah. Yang kedua yang wajib untuk diperhatikan adalah niat. Wala budda li kulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Nah, nanti akan dijelaskan satu-satu ini. Harus, kata Imam Ghazali, likulli lailah, setiap malam min niyatin, harus niat. Jadi nggak cukup niat di awal bulan. Mubayyatatin, niatnya itu setiap malam. Harus ditabyid, diinapkan dari malam. Nggak boleh niatnya setelah azan subuh. Pokoknya harus dari malam. Masuk waktu niat itu dari habis maghrib sampai masuknya waktu subuh, sampai waktu fajar. Begitu waktu fajar, waktu niat sudah habis. Masuk waktu fajar itu niat sudah habis waktunya. Jadi harus mubayyatah, harus ditabyidkan, diinapkan. Niatnya harus dari malam. Nggak sah niat pagi hari. Lupa niat. Malam lupa niat, baru niat habis sholat subuh baru ingat. Sah nggak menurut mazhab Syafi'i? Sah atau tidak? Nggak sah, karena harus tabyid. Makanya kita kalau habis taraweh langsung nawaitu shauma ghadin anadai fardhi syahri ramadan hadhi salatu lillahi taala. Tujuan apa? Ngingetin supaya niatin dari sekarang. Bahkan sebagian anak ingat, sebagian tempat kalau lagi buka puasa bersama, habis buka puasa, habis baca Allahumma lakasumtu, habis kan bismillahirrahmanirrahim, kemudian makan korma, minum air putih, habis itu kan baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Allahumma lakasumtu itu habis makan. Wa bika wa ala dzika aftartu, dan dengan rizkimu aku telah berbuka, habis makan. Bacanya bi rahmatika ya arhamar rahimin dhahabat dhama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Habis selesai baca doa itu langsung niat lagi, nawaitu shauma ghadin ana da'ifa fi syahri ramadan hadhihi sanatillahi ta'ala. Langsung niat lagi. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, karena masuknya waktu niat mulai dari habis maghrib. Mubayyatah. Wa muayyanatin, harus ta'yin, harus jelas. Niat itu spesifik. Niat puasa Ramadan. Nawaitu shauma ghadin ana da'i fardhi syahri Ramadan. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Jazimah, harus jazim, niatnya harus yakin, nggak boleh ragu-ragu. Nggak boleh kalau besok puasa, kalau besok Ramadan, ya ana puasa Ramadan besok, ya kalau enggak ya enggak. Nggak boleh tuh, itu ragu-ragu namanya. Misalkan malam syak, malam 30 Sya'ban. Nah, ketika belum ada kejelasan tentang hilal, kemudian dia niat di hatinya, kalau besok Ramadan, ya ane puasa. Kalau besok bukan Ramadan, ya ane nggak puasa. Nah itu nggak sah. Karena kenapa? Nggak jazim, tapi ragu-ragu, syak di situ. Nah, harus ini nih, harus diperhatikan dalam niat ini 5 unsur. La Buddha yang pertama, likulli lailah. Imam Ghazali itu meringkas syarat-syarat itu dalam satu ibarat. La Buddha likulli lailah, setiap malam min niyatin, harus niat setiap malam. Pertama likulli lailah, enggak cukup cuma di awal Ramadan aja. Mubayyanatin, harus mubayyatatin, harus diinapkan.
muayyanatin. Nah, harus dita'yin, harus spesifik, jelas niatnya puasa Ramadan. Nah, jazimatin, harus yakin, nggak boleh ragu-ragu. Nah, ini dijelaskan satu persatu. Falau nawa an yasuma syahra Ramadan daf'atan wahidah lam yakfi. Kalau dia niat puasa Ramadan sekaligus di awal bulan, nawaitu sauma Ramadan hadhihi sanati syahran kamilan lillahi ta'ala. Dalam mazhab Syafi'i cukup atau tidak? Enggak cukup. Cukup atau tidak? Tidak cukup. Kenapa? Karena harus setiap malam. Setiap malam. Karena ulama Syafi'i mentaklil setiap daripada hari-hari puasa itu adalah ibadah mustaqillah, ibadat masing-masing. Buktinya kesahan satu hari dengan kesahan hari yang lain itu beda. Andai kata hari ini sah, besoknya nggak sah, ya yang kemarin tetap sah, nggak ngaruh. Masing-masing dia. Berarti butuh niat masing-masing di ibadah mustaqillah. Paham dong? Wa huwa alladhi anaina biqaulina kulla laila. Inilah yang kami maksud, anaina yang kami maksud kami Ghazali biqaulina dengan perkataan kami kulla laila yang tadi itu labudda li kulli lailatin. Harus setiap malam, nggak sah niat cuma di awal bulan. Nah, tapi menurut madhab Malik sah niat hanya di awal bulan, dengan catatan menurut madhab Malik tetap dengan catatan Anda pernah baca itu, ada qaidnya dia, ada qaid. Dengan catatan tidak terputus di tengah-tengah. Kalau terputus maka dia harus niat baru lagi. Maksud tidak terputus bagaimana? Misalkan dia niat di awal bulan untuk puasa sebulan penuh. Perempuan nih, tahu-tahu baru seminggu puasa head datang 5 hari. Nah, setelah head apakah cukup niat yang di awal Ramadan? Nggak cukup, harus niat lagi. Menurut mazhab Malik seperti itu. Jadi sahnya niat dalam mazhab Malik untuk sebulan penuh dengan catatan nggak terputus di tengah-tengah, nggak ada mane di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah ada mane, maka setelah hilangnya mane itu dia harus niat lagi dari ulang, niat untuk sisanya. Paham dong? Nah, menurut mazhab Malik sah niat di awal bulan untuk sebulan penuh. Andai kata nggak niat lagi setiap malam tuh menurut mazhab Malik udah sah. Makanya ulama Syafi'iyah seperti Anda jelaskan kemarin di awal Ramadan, ulama Syafi'iyah seperti Al-Imam Bawejuri banyak yang menganjurkan kita supaya taklid kepada mazhab, supaya tetap niat di awal bulan. Niat di awal bulan untuk niat sebulan. Tujuannya apa? Kalau buat mazhab Syafi'i nggak sah, tapi tujuannya buat apa? Tujuannya kalau sewaktu-waktu kita lupa niat, maka puasa kita tetap sah menurut mazhab Malik. Jadi nggak perlu qadha. Kalau menurut mazhab Syafi'i kalau lupa niat malam hari baru ingatnya pagi, sah nggak sah. Tapi karena dia udah niat sebulan, nah, maka sewaktu-waktu dia lupa maka tetap sah. Faham dong? Nah, menurut mazhab Malik sahnya itu. Jadi kita sebagai pengikut mazhab Syafi'i kita niat tiap malam, kita niat, akan tetapi tetap niat di awal bulan dengan tujuan ya kalau sewaktu-waktu lupa maka niat puasanya tetap sah menurut mazhab Malik dan menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya. Nah, faham dong? Walau nawa bin nahar, kalau dia niat di siang hari maka tidak sah. Siang hari di sini maksudnya setelah terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh itu udah masuk kategori siang hari. Nahar di sini maksudnya nggak sah. Harus di malam hari. Malam hari itu masuknya waktu niat dari setelah maghrib sampai terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh. Begitu masuk maka udah selesai, udah nggak boleh niat lagi, udah nggak sah kalau dia niat. Nah, beda halnya sunnah. Kalau puasa sunnah boleh niat sampai sebelum zawal.
Ente misalkan habis subuh belum makan apa-apa dengan syarat belum ada munafi ya. Dengan syarat dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dari habis subuh. Misalkan ente habis subuh, habis azan subuh sholat langsung tidur. Bangun jam 11, waduh nih hari bini kagak ada. Makanan belum beli, udah dah ane puasa aja dah. Baru niat jam 11, boleh apa kagak? Boleh, puasa sunnah ya. Nah, dengan syarat sebelum zawal, sebelum zawal syams. Kalau sudah zawal niatnya menurut mu'tamad nggak sah. Menurut mu'tamad madzhab Syafi'i nggak sah. Tapi kalau puasa wajib harus tabiitun niyah. Nah, karena ada hadis dari Nabi SAW. Nah, sebagian ulama mengatakan walaupun puasa sunnah tetap wajib tabiat. Sebagian ulama. Nah, walau nawa bin nahar lam yujzihi, enggak sah shaum Ramadan, puasa Ramadannya dia. Walau shaumul farad, begitu juga puasa farad di luar Ramadan. Jadi yang wajib niat dari malam itu bukan cuma puasa Ramadan aja, pokoknya semua puasa yang bersifat wajib, baik puasa Ramadan di bulan Ramadan itu sendiri atau puasa Ramadan di luar Ramadan, yaitu qadha. Nah, tetap wajib tabiitun niyah. Atau puasa nadar. Misalkan ada yang nadar, saya nadar misalkan di kelas 3 atau kelas 4. Ahmad Nur Karim misalkan nadar, saya nadar kalau saya juara pertama di kelas maka saya harus puasa 3 hari. Itu namanya nadar. Itu namanya apa? Nadar lujat atau nadar tabarrur itu? Lujat atau tabarrur? Hizbullah. Maulana. Lujat atau tabarrur? Ta'liq bimarghubin fi. Tabarrur. Maka dia wajib untuk puasa 3 hari. Nah, puasa wajib 3 hari itu disyaratkan niatnya harus tabiitun nih. Nggak boleh niatnya pagi hari, harus karena shaumul fard itu, puasa nadar shaumul fard. Illa tatawwu, kecuali puasa tatawwu. Puasa tatawwu, puasa sunnah boleh niat di pagi hari, yang penting sebelum zawal, dengan syarat belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau habis subuh udah minum susu, habis subuh azan subuh sholat minum susu, tidur bangun jam 11 udah nggak ada makanan, niat puasa aja dah. Nggak boleh, nggak sah. Dengan syarat ada melitian bil munafi. Nah, wa huwa alladhi anaina biqaulina mubayyatah. Nah, harus mubayyatah. Inilah yang kami maksud dengan mubayyatah. Naam, walau nawa shauma mutlaqan au al-fard mutlaqan lam yujzihi hatta yanwi faridatallah azza wajal. Kalau cuma niat shaum doang, nggak bilang shaum Ramadan, atau cuma mengatakan nawaitu shaumal fard, udah gitu doang, nggak bilang shaum Ramadan, suatu shaum fardhi Ramadan, maka nggak sah, lam yujzihi, nggak sah. Nah, nggak sah. Jadi minimal bagaimana minimal niat yang sah itu, minimal niat Ramadan yang sah, puasa Ramadan, nawaitu shauma Ramadan atau nawaitu shauma'an Ramadan. Itu niat minimal, dicatat tuh. Niat minimal yang sah, saya niat puasa Ramadan di malam hari itu, niat buat besok walau bidunil fard alal mu'tamad, walaupun nggak ngucapin fard di Ramadan menurut pendapat yang mu'tamad. Pokoknya niat nawaitu shauma Ramadan atau nawaitu shauma'an Ramadan, itu minimal sah. Itu begitu aja udah sah. Nggak pakai shauma, nggak pakai godin, nggak pakai adaan, nggak pakai lillahi ta'ala, nggak pakai hadhihi sanah, itu udah sah. Kalau bicara minimal sah atau tidak sah. Jadi minimal paling dikitnya niat apa menurut pendapat yang mu'tamad? Nawaitu shauma Ramadan. Nah, sempurnanya bagaimana? Yang sempurnanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi. Ramadhani atau Ramadanah?
Ramadhani. Nah, itu termasuk salah kaprah tuh di mana-mana. Nawaitu shauma ghadin ala fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati laita. Itu termasuk salah kaprah yang merebak di mana-mana. Yang pas, yang betul secara bahasa adalah Ramadhani. Naam. Lillahi ta'ala. Itu yang sempurnanya. Tapi kalau minimal nawaitu shauma Ramadan. Makanya walau nawas shauma muayyanah, ta'yin shauma Ramadan dengan nyebutin Ramadan itu disebut ta'yin. Beda hanya mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah enggak mensyaratkan ta'yin, walaupun bilang nawaitu shaumal fard sah udah sah. Ngomong nawaitu shaumal fard malam hari Ramadan, ngomong buat pagi nawaitu shaumal fard, menurut mazhab Abu Hanifah udah sah. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang kita anut tetap harus ta'yin nawaitu shauma Ramadan minimal, walaupun nggak nyebutin fardhi Ramadan, cuma nawaitu shauma Ramadan aja udah cukup, udah sah. Paham dong? Jadi walau nawas shauma mutlaqan awil fard mutlaqan, kalau cuma niat nawaitu shaum doang atau cuma bilang nawaitu shaumal fard doang, lam yujzihi, nggak sah. Hatta yanwiya faridatullah ta'ala shauma Ramadan, sampai dia meniatkan apa yang diwajibkan Allah yaitu puasa Ramadan. Faham dong? Wallahu a'lamu bishawab. Karena waktunya sudah habis, insyaallah kita lanjutkan besok. Jadi mulai hari ini Ihya itu langsung nyambung. Pelajaran babun nikah cuma sampai jam 4 kurang 15. 4 kurang 15 teng langsung kita ngaji Ihya Ulumuddin insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا إخواني وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الصحابة القرابة التابعين وتابعين لهم بإحسان إلى الدين ثم إلى الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى الإمام العلامة المرتضى الزبيدي وإلى الإمام الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وصولهم وفروعهم وجميع من الله يتغشاهم برحمة المغفرة دخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. يا البعلوي يا البعلوي يا البعلوي شفاعة كل كربة تنجلي وبكم يا أهل الله كل حاجة قضينا وهم في حسبنا اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بالقبول. أذن وأقيم الصلاة.